Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat VMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di pusaka terakhir Sobat. Ini adalah pusaka yang keenam yang saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan langsung saja melihat wujud dari pusaka biar tidak berlama-lama Sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusaka yang terakhir Sobat. Ini adalah pusaka yang saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Ngawi. Saya mendapatkan 6 buah pusaka dan semuanya adalah pusaka yang istimewa menurut saya, karena keenamnya ini bisa dikatakan pusaka yang sungguh terawat. Jadi pusakanya ini pusaka terawat dan juga sudah dalam keadaan diwarangi. Ini adalah pusakanya. Kalau untuk saya pribadi, mungkin untuk di PR-nya adalah menservis dari warangka-warangkanya. Mungkin ini pun juga nanti akan saya serviskan, sekaligus saya ganti untuk di pendoknya Sobat. Karena pendoknya ini kalau untuk saya sudah tidak layak, tidak ngajeni, tidak kalau untuk saya gitu kurang puas dengan bentuk dari pendoknya. Karena pendoknya di sini kalau Anda melihat ini sudah ada berlubang gitu loh. Itulah kenapa akan saya ganti. Sebenarnya untuk di warangkanya ini adalah warangka bagus ini. Warangkanya bagus, hanya saja memang sudah waktunya untuk dibersihkan, sudah waktunya untuk diserviskan. Ini gandar iras ini Sobat ternyata. Nah, bagian sini nih. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa. Oh ya, saya ingin sedikit bercerita bahwasanya saya itu sebenarnya mencari memang pusaka dengan dapur ini, pamornya pun juga ini. Karena gini, waktu itu saya mendapatkan ini adalah dapurnya dapur Sabuk Tampar. Kalau Anda pernah mendengar ataupun juga pernah mengetahui bahwasanya dapur Sabuk Tampar itu identik dengan pamornya bulat-bulat. Nah, ini pun juga kayak gitu. Saya berkali-kali itu tahu pusaka dengan dapur Sabuk Tampar, pamornya selalu bulat-bulat, nggak tahu kenapa. Saya waktu itu pernah mendapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Mojokerto. Itu pun juga gitu, sabuk tampar pamornya bulat-bulat. Tapi sayangnya waktu itu sudah langsung termahar. Jadi setelah saya review dalam keadaan kotor, itu sudah ada yang berminat waktu itu, gitu loh. Kalau nggak salah orang luar Jawa. Terus saya gini, Pak, untuk di pusakanya sendiri ini masih diwarangi, jadi belum selesai. Ya nggak apa-apa Mas Tony, nanti kalau sudah selesai saja sampai kirimkan. Akhirnya gini, akhirnya terus pusakanya selesai, akhirnya terus saya kirimkan. Padahal warangkanya itu belum saya serviskan. Jadi warangkanya masih apa adanya, tapi bilangnya sudah dalam keadaan diwarangi. Itu sama beliau sudah langsung dimahali. Akhirnya terus setelah selesai diwarangi, akhirnya terus saya kirim. Nah, kalau untuk yang ini Sobat, ini bilangnya sudah dalam keadaan diwarangi. Nah, coba kita lihat seperti apa sih wujud dari pusaka. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini, ini sudah dalam keadaan bersih karena sudah dalam keadaan diwarangi oleh teman saya. Nah, istimewanya Sobat, untuk di pamornya ini ada 2 pamor. Jadi ini dwi pamor. Yang pertama adalah di bagian atas. Ini pamornya kalau untuk saya ini masuknya di Bendo Segudo. Kalau untuk saya. Kalau ada yang bilang ini melati tumpuk, monggo saya persilakan. Kalau untuk saya pribadi kok ini masuknya di pamor Bendo Segudo. Nah, ini seperti ini. Kalau untuk di bagian sorsorannya ini adalah pamor Kul Buntet Sobat. Nah, ini Kul Buntet apa batu lapak ya kira-kira ini ya. Nah, kalau untuk di batu lapak itu dia setengah lingkaran. Jadi kayaknya ini lebih masuk di batu lapak ini kayaknya nih Sobat. Kalau untuk di Kul Buntet itu dia alurnya cuma satu, dia melingkar. Nah, itu adalah Kul Buntet atau pamor pusar. Tapi kalau untuk batu lapak dia berada di sorsoran tapi setengah lingkaran. Nah, seperti ini. Itu adalah pamor batu lapak. Nah, kalau yang ini, nah ini kok kayaknya lebih condongnya ke batu lapak untuk di pamor di sorsorannya Sobat. Ini sangat luar biasa sekali ini. Jadi kalau nggak salah waktu itu saya mendapatkan dari teman saya itu pamornya cuma 1 kalau nggak salah waktu itu.
yaitu pamor bendo segodo saja. Di bagian sor-sorannya kalau nggak salah seingat saya tidak ada batu lapaknya gitu loh. Saya pernah tahu di salah seorang teman juga, kalau nggak salah dari mana ya, Bojonegoro kalau nggak salah, dia memiliki masih dalam keadaan kotor, pamornya bulat-bulat, dan di bagian bawahnya dia pamornya pamor puser. Saya tidak berhasil memahaminya waktu itu, kalah cepat dengan seseorang. Akhirnya kata, waduh, kalah cepat saya dengan seseorang. Akhirnya ya sudah, saya tidak berhasil untuk memahaminya. Padahal dapur Sabuk Tampar ini adalah salah satu dari dapur yang bisa dikatakan cukup langka keberadaannya. Jadi memang apa ya, terkadang itu ada, terkadang tidak ada. Keberadaannya memang langka. Jadi saya pun juga waktu itu gini, nggak tahu kenapa di dalam hati saya kok kepingin punya keris Sabuk Tampar gitu loh. Akhirnya nggak tahu kenapa, akhirnya teman saya gitu menawari pusaka ini. Akhirnya terus, wah ini berarti memang mungkin jodoh saya. Akhirnya saya berhasil untuk memboyongnya juga ini sobat. Nah ini adalah dapur yang cukup langka, yaitu dapur Sabuk Tampar dengan pamornya pamor Dwi Warno atau Dwi Pamor, yaitu pamor bendo segudo dan pamor batu lapak di bagian sor-soran ini. Nah ini. Oke, mungkin akan saya balik untuk kameranya ya, biar Anda juga bisa melihat lebih detail tentang pusakanya ini seperti apa. Oke, Sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk melihat lebih detail tentang pusakanya seperti apa. Nah, tadi saya sempat tertarik dengan ini Sobat, dengan mendaknya ini. Ini mendaknya kok bagus banget ya ini. Seperti kayak Surya Majapahit untuk di mendaknya ini. Nah, ini adalah mendak lawasan ini Sobat. Nah ini mendaknya nggak tahu ini jenis mendak apa ini ya, bagus banget ini ya, unik gitu loh. Nah coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini yang saya katakan tadi. Ini pun juga bilahnya masih sangat terawat, karena bagi saya ini masih tergolong utuh ini sobat, untuk di bagian bilahnya. Coba Anda amati. Nah ini adalah salah satu dari pusaka yang sebenarnya kapan hari saya cari. Akhirnya saya menemukannya. Nah, ini dapurnya dapur Sabuk Tampar. Nah, ini di bagian ini ada sokokan satu. Ini adalah salah satu ciri khas dari dapur Sabuk Tampar, sobat. Nah, ini berarti bisa dijadikan sebagai sebuah apa ya? Mimpi yang menjadi kenyataan, karena saya berharap mendapatkan pusaka dapur Sabuk Tampar, akhirnya kok terus saya mendapatkannya gitu loh. Nah ini kalau kita lihat di bagian sor-sorannya sobat. Nah di bagian sor-sorannya ini awalnya saya kira ini adalah pamor kul buntet atau pamor puser. Ternyata kalau kita melihat di sini ini lebih cenderung ke pamor batu lapak ini sobat ya, karena dia berbentuk setengah lingkaran yang berada di bagian sor-soran. Nah bagian baliknya pun juga seperti itu. Nah ini kalau untuk di pamor batu lapak ini, sepengetahuan saya, untuk tuahnya adalah berkisar pada hal perlindungan pemilik. Nah, di perlindungan pemiliknya itu seperti itu. Kalau untuk di bendo segudo ini berkisar pada hal kerejekian, rezeki yang besar, itu seperti itu. Nah ini adalah salah satu dari pamor yang bisa dikatakan juga masih utuh ini sobat. Nah, baik pamor bendo segudo maupun pamor batu lapaknya ini masih tergolong utuh, dan pusakanya pun juga demikian. Pusaka ini pun juga masih tergolong utuh. Ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Saya pernah mendapatkan satu kali dapur Sabuk Tampar itu langsung termahar setelah saya review. Jadi setelah saya review, waktu itu masih dalam keadaan kotor, itu langsung diminati oleh seseorang. Nah, mudah-mudahan ini nanti pun juga seperti itu. Setelah saya review langsung termahar. Oke sahabat, ini adalah pusaka yang sangat luar biasa sekali ini. Ini kalau Anda memiliki pusaka dengan dapur Sabuk Tampar, berarti saya ucapkan selamat,
karena Anda adalah orang yang beruntung mendapatkan pusaka yang bisa dikatakan cukup langka keberadaannya di dalam dunia tosan aji. Nah, untuk diwarangkannya sendiri yang saya katakan tadi, untuk di PR saya adalah ini akan diserviskan kalau seumpama masih belum termahar. Nah, untuk di bagian pendoknya ini mungkin akan saya ganti nih sobat. Nah, pendoknya ini mungkin akan diganti karena pendoknya sudah, kalau menurut saya kok tidak layak gitu ya, tidak layak. Untuk diwarangkannya akan saya serviskan ini sobat. Nah, ini adalah gandarnya, gandar iras ini sobat. Ini dia bersambung ini. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan yang baru, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan tosan aji Nusantara. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.